Tingkatan yang paling tinggi, yang paling utama di antara dua tingkatan tersebut kapan? Ketika kita sabar daripada bermaksiat. As-sabru an tarkil maksiat. Kita sabar daripada meninggalkan maksiat. Kok bisa? Sabar daripada kemaksiatan adalah sesuatu yang paling tinggi kedudukannya dan bahkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang meninggalkan maksiat, jangankan maksiat, maksiatnya saja sudah dia hindari, apalagi daripada berbuat taat. Pasti sudah dia orang tersebut berbuat taat. Berarti sudah sabar daripada golongan yang kedua. Ditambahi lagi bahwa dia meninggalkan daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin, mungkin di antara kita taat kepada Allah, sabar daripada kebaikan, dan juga mungkin di antara kita masih daripada bermaksiat kepada Allah. Walaupun kita masih taat, juga sering kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masih belum daripada tingkatan sabar yang paling tinggi. Tingkatan sabar yang paling tinggi, pahalanya yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, as-sabru min tarkil maksiyah, yaitu kita sabar daripada meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang daripada yang dijaga daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan bahwasanya ada di tadi yang bernama seorang wali, Syekh Salim Bishri. Di zamannya yaitu Syekh Salim Bishri. Sebagaimana kita ketahui semua bahwasanya kota Tarim ini dijuluki dengan kota seribu wali. Banyak daripada penduduk Tarim tersebut adalah isinya seorang wali. Sampai-sampai dijuluki kota seribu wali. Kalau hadir pengajian mungkin di Tarim itu, kita bisa pastikan itu 90% sudah wali semua. Yang hadir pengajian, yang ada di pasar-pasar, yang ada di jalan-jalan. Kenapa? Karena begitu besarnya daripada meniru akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman itu, di zaman Syekh Salim Bishri, ada seorang raja. Ada raja yang berkuasa. Raja ini memanggil daripada perdana menterinya dan mengatakan, katanya kota Tarim ini adalah kota seribu wali. Kalau begitu, carikan atau datangkan kepadaku wali-wali, pilih di antara ribuan wali tersebut 100 wali yang luar biasa. Akhirnya perdana menterinya mengumpulkan daripada ribuan wali tersebut, dipilih, diseleksi. Akhirnya ada 100 wali nama-nama yang disodorkan kepada raja. Wahai raja, ini nama-nama daripada seleksi wali. Ada 100 wali. Kemudian kata raja lagi, wahai perdana menteri, di antara 100 wali tersebut seleksi lagi, di antaranya 10, pilih 10 daripada 100 wali yang paling bagus, yang paling kewaliannya paling tinggi. Diseleksi lagi oleh perdana menterinya, maka apa? Disebutkan nama-namanya, ini fulan bin fulan, fulan bin fulan, sampai 10. Akhirnya hadirin, kata rajanya lagi, wahai perdana menteri, maka seleksi lagi daripada 10 daripada wali yang begitu tinggi ini, di antaranya yang satu, yang nomor 1. Di antaranya daripada 10 wali ini, yang nomor 1, yang paling tinggi kewaliannya siapa? Akhirnya di sini diseleksi. Nah, yang keluar, yang dipilih adalah Syekh Salim
Syekh Salim Bisri. Kemudian rajanya ini ingin untuk menguji. Karena apa? Karena dikatakan yu'rafur rijal bil imtihan. Seseorang tersebut bisa diketahui kedudukannya dengan ujian. Dia adalah orang wali, dia adalah orang yang pintar, apakah dia orang yang cerdas, demikian dengan ujian. Kalau lulus daripada ujian, nah baru kita ketahui. Kita uji dulu daripada Syekh Salim Bisri ini. Akhirnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita di Hadramaut itu juga ada seorang janda. Seorang janda yang hidup bersama putri-putrinya, dan putrinya tersebut terkenal adalah Jamal, seorang perempuan yang cantik yang terkenal di waktu itu, di zaman itu adalah wanita atau perempuan yang paling cantik, putih, bersih, paling cantik, mengalahkan daripada putri-putri raja. Kemudian dipanggil seorang janda tersebut yang memiliki putri yang cantik tersebut, sehingga dikatakan, wahai ibu, kalau putri anda bisa daripada menggoda seorang wali yang bernama Syekh Salim Al-Bisri, maka saya akan berikan hadiah yang besar. Kebetulan ibu ini adalah orang yang melarat. Akhirnya diberikan uang muka, anggapannya 80 juta atau 100 juta. Ini uang daripada pertama. Nanti kalau seumpama berhasil, maka akan diberikan lagi 100 juta. Akhirnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ibu ini melarat, akhirnya apa? Dia mengiyakan apa yang dikatakan oleh raja tersebut. Akhirnya seperti biasa, ketika itu Syekh Salim Al-Bisri kesehariannya waktu itu berziarah di Hadramaut. Ada kuburan Hadramaut, kuburan Sambar. Biasanya itu banyak orang-orang yang berziarah. Misalnya semua ada kutub, ada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan Syekh Salim ini berziarah. Dan kebetulan jalannya ke tempat kuburan tersebut, yaitu satu gang dengan janda tersebut yang memiliki putri yang sangat cantik. Akhirnya hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Syekh Salim Bisri ini lewat daripada rumah janda tersebut, maka apa? Maka dipanggil oleh ibu tersebut. Ya Syekh Salim, ya Syekh Salim. Kemudian Syekh Salim menoleh dan mengatakan, labbaik, ya ada apa ibu? Anak saya lagi sakit, tolong minta doa. Mungkin karena berkahmu, doamu, mustajab, dan keberkahanmu, anak saya sakit dan bisa sembuh. Akhirnya kata Syekh Salim, biarkan aku ziarah dulu. Setelah ziarah, insya Allah saya akan mampir ke sini dan mendoakan daripada putrimu yang sakit. Akhirnya ziarah, lama ziarahnya, dan doa selesai daripada ziarah, maka Syekh Salim datang mendatangi daripada janda yang memiliki anak putri yang cantik tersebut. Akhirnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika masuk ke rumah ibunya itu, mana anaknya yang sakit? Kata Syekh Salim. Maka wahai Syekh, anak saya berada di kamar. Ini ibu ini sudah mengatur siasat.